Sabtu lalu kita udah bahas Nighthawk kan ya? Nah, kalau udah bahas Nighthawk begini rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas Ragnarok-nya juga. Ragnarok itu apa sih? Ragnarok adalah singkatnya perang akhir zaman orang-orang Nordik. Nah, hari ini kita akan belajar bareng soal Ragnarok. Nah, Ragnarok ini diawali dari mimpinya Odin. Dia lihat di mimpinya kalau dia ditelan sama Fenrir, si Kala raksasa yang juga anaknya Loki. Anak-anaknya mati dalam perang Ragnarok dan dia lihat seluruh Yggdrasil terbakar dalam mimpinya. Nah, habis bangun, Odin langsung overthinking nih. Dia langsung menyusun muslihat untuk menipu Fenrir. Fenrir ini dari kecil sampai gede dia diasuh sama saudaranya Thor yang namanya Tyr. Nah, karena dari kecil diasuh sama Tyr, Fenrir dan Tyr memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Setelah para Asgardian berdiskusi tentang mimpinya Odin itu, dan Tyr diberitahu soal itu, Tyr nggak punya pilihan kecuali nurut ke ayahnya untuk mengurung Fenrir, walaupun dia udah temenan dari kecil. Di sini ceritanya, para Asgardian bilang ke Fenrir kalau mereka mau bikin event di mana mereka mau kasih tunjuk kekuatan Fenrir ke Asgardian yang lain. Fenrir yang nggak curiga ya ikut-ikut aja. Nah, di event itu, Fenrir bisa mematahkan atau membebaskan diri dari semua ikatan yang dibuat oleh para Asgardian. Pusing lah Asgardian di sini. Mereka udah kehabisan cara dan berbagai cara udah mereka coba untuk ngikat dan ngurung si Fenrir ini. Nah, tapi mereka nggak kehabisan akal. Mereka memutuskan untuk membuat benang spesial yang namanya Gleipnir. Nah, Gleipnir ini dibuat dari suara kaki kucing, jenggot wanita, dan beberapa bahan-bahan yang nggak umum dan aneh lainnya. Nah, pas Gleipnirnya udah jadi, Gleipnirnya dibawa ke Fenrir dan para dewa nantang Fenrir untuk lepas dari Gleipnir ini. Nah, Fenrir di sini mulai curiga nih. Dia bilang kalau sampai ini adalah tipuan, maka tangannya Tyr harus ditelan sama Fenrir. Nah, mulai tuh Gleipnirnya diiketin ke Fenrir dan tangannya Tyr dimasukin ke mulutnya Fenrir. Nah, Fenrir mencoba untuk melepaskan diri dari Gleipnir, tapi dia nggak bisa. Nah, ketawa-ketiwi tuh para Asgardian. Fenrir yang rasa udah ditipu, dia marah dan ingin menghancurkan tangannya Tyr yang ada dalam mulutnya. Tapi pas ia lihat Tyr, dia ngerasa nggak tega karena Tyr adalah orang yang ngasuh dia dari kecil sampai besar. Tapi di sini Tyr cuma memejamkan mata dan mengangguk seolah dia bilang, nggak apa-apa, lakuin aja. Setelah Tyr kehilangan tangannya, para Asgardian ngubur Fenrir ke dalam tanah dan ngurung dia sampai Ragnarok tiba. Sequence kedua adalah kematian anaknya Odin yang namanya Baldur, dewa cahaya dan musim panas. Nah, kematian Baldur ini juga ternubuatkan dalam mimpinya Odin. Setelah ia memberitahu mimpi itu ke seluruh Asgardian, Frigg atau Freya, ibunya Baldur, dia langsung pergi dan nyumpahin seluruh benda di alam semesta ini biar nggak bisa ngelukain Baldur. Tapi dia lupain satu, tanaman mistletoe. Loki yang tahu hal ini, dia langsung gerak cepat dan bikin panah dari tanaman mistletoe ini. Dia kasih tanaman mistletoe ini ke Hodor buat dipakai pas Baldur uji kekuatan di depan para Asgardian. Nah, di Asgard diadain acara buat kasih tunjuk kalau Baldur kebal terhadap senjata apapun itu. Mau panah, kapak, pedang, semuanya nggak ada yang bisa nembus dia. Nah, Hodor, si Dewa Buta yang juga saudaranya Baldur, dia juga pengen coba nih. Dia menembakkan panahnya ke arah Baldur, tapi betapa terkejutnya para Asgardian pas mereka lihat kalau panah itu menembus jantungnya Baldur. Hodor di sini juga kaget karena dia nggak nyangka kalau panah yang dia lontarkan itu bisa bunuh saudaranya itu. Nah, Hodor ditangkap, diinterogasi dari siapa dia dapat panah itu, dan semacamnya. Dari interogasi itu, para Asgardian dapat informasi kalau panah mistletoe itu dikasih sama Loki.
Odin yang marah besar langsung memerintahkan para Asgardian buat ngeringkus Loki. Mereka juga cari anak-anaknya Loki yang namanya Narvi dan Valli. Narvi diubah jadi serigala sama Odin, lalu dia mencapik-capik Narvi sampai mati. Nah, hukuman bagi Loki adalah dia diikat di batu dengan jeroan anaknya sendiri sambil ditetesin bisa ular dari atas. Dan itu sakitnya nggak main-main. Setelah semua orang pergi, Sigyn, istrinya Loki pun datang. Dia nggak tega lihat keadaan suaminya, jadi ia ngambil cup buat nadain bisa ularnya biar nggak kena mukanya Loki. Tapi tiap wadahnya penuh, si Sigyn kan harus buang racunnya dulu kan. Nah, bisa yang ngenain Loki itu bikin Loki meronta dan bikin Midgard bergetar. Nah, itulah kenapa ada gempa bumi menurut mitologi Nordik. Sekarang kita tinggal dulu Lokinya, kita pindah ke Midgard buat lihat keadaan di Midgard. Nah, di Midgard keadaannya kacau banget. Karena musim dingin berkepanjangan berlangsung, jadi nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup selain kanibalisme. Jadi mereka nggak peduli mau anak-anak, kakek-kakek, wanita, pria, semua dilibas. Karena Fimbulwinter ini emang segitu parahnya. Seakan keadaan belum cukup buruk, matahari dan bulan dilahap oleh dua serigala legendaris Nordik yaitu Skoll dan Hati. Jadi Midgard mengalami kegelapan yang abadi. Setelah semua itu, gempa bumi dahsyat mengguncang Yggdrasil. Nah, gempa ini bikin Loki lepas dari ikatannya, Fenrir juga lepas dari Gleipnirnya. Setelah Loki lepas dari ikatannya, dia membentuk aliansi dengan Frost Giant dan Fire Giant yang dipimpin oleh Surtur. Nah, Giant-Giant ini, kayak yang saya baca, mereka menyimpan dendam ke Asgardian. Aliansi Loki ini bergerak menuju Asgard melewati Bifrost. Heimdall, si dewa penjaga, langsung membunyikan Gjallarhornnya untuk memberitahu para Aesir bahwa para Jotun dan para Frost Giant serta Fire Giant sedang menuju Asgard untuk menyerang mereka bersama Loki. Di sini para Asgardian yang sudah beraliansi dengan para Vanir langsung mengangkat senjata mereka dan menuju ke sebuah lapangan besar namanya Vigridr, tempat di mana perang Ragnarok akan terjadi. Kita masuk ke perbandingan kekuatan di kedua belah pihak. Di pihak Loki ada Surtur, pemimpin Fire Giant dan pedang apinya, Frost Giant, tiga anak Loki, yaitu Fenrir, serigala yang lepas dari Gleipnir, Jormungandr, ular Midgard, dan Hel, penguasa alam kematian. Dan juga ada pasukan orang mati yang dibuat oleh Hel. Di pihak para dewa ada dewa-dewa kuat macam Odin dengan Gungnirnya, ada Thor dengan Mjolnirnya, ada juga para Vanir dengan sihir-sihir mereka, dan ada 800 Einherjar, pasukan-pasukan elit yang siap membantu para dewa untuk mengalahkan aliansi Loki. Nah, Ragnarok ini berlangsung dengan sengit. Tiap-tiap partisipan punya lawan yang sama-sama kuat. Contohnya kayak Thor, dia lawan Jormungandr, Odin lawan Fenrir, Tyr lawan Garm, dan Surtur dilawan oleh saudaranya Freyr. Dalam perang Ragnarok ini yang mati pertama adalah Freyr, pemimpin para Vanir. Kenapa? Karena dia nggak pakai pedang terbaiknya. Pedang terbaiknya itu udah dikasih ke elf yang sangat dia sukai. Di sisi lain, Thor melawan Jormungandr dengan Mjolnirnya. Mereka bertarung dengan sangat sengit dengan petir dan racun. Singkat cerita, Thor berhasil menghancurkan tengkorak Jormungandr dan membunuhnya. Namun sebelum Jormungandr mati, dia sempat menyemburkan racunnya ke Thor dan membuat Thor mati dalam 9 langkah.
Di sisi yang lain lagi, Odin langsung berhadapan dengan The All-Father, bapak para dewa, yaitu Odin. Pada awalnya, Odin berhasil menancapkan kangnirnya ke tubuh Fenrir, namun Fenrir tidak mati. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit sampai akhirnya ketika Odin kehabisan tenaga, Fenrir langsung menelannya dengan sekali lahap. Vidar, anaknya Odin yang lain, dia melihat ayahnya dibunuh oleh serigala besar itu. Dia langsung ingin membalasnya dengan cara merobek mulut Fenrir dengan sepatu khusus yang dia punya. Di sisi yang lain lagi, Tyr berhadapan dengan anjing penjaga neraka yaitu Garm. Nah, Tyr walaupun cuma punya satu tangan, dia tetap bertarung dengan gagah berani sampai keduanya mati dalam pertarungan ini. Nah, Loki kemana? Loki di sini berhadapan dengan Heimdall, si penjaga Bifrost yang punya Gjallarhorn itu. Mereka berdua bertarung sangat sengit, berantem habis-habisan sampai keduanya mati. Setelah pertarungan yang panjang, di sini Surtur merasa kalau kedua belah pihak sudah kehilangan banyak pasukan. Karena itu, dia memutuskan untuk membakar Yggdrasil seluruhnya dengan pedang api yang dia miliki. Walaupun perang Ragnarok ini sangat mengerikan, namun tidak semua mati dalam perang ini. Ada dua anak Thor, Modi dan Magni. Ada Vidar, anaknya Odin yang masih hidup. Ada Hoder dan ada Baldur yang dihidupkan kembali dari alam bawah. Lalu ada juga manusia, dua orang laki-laki dan perempuan yang selamat dari Ragnarok ini. Nah, merekalah yang akan merepopulasi manusia di Midgard. Tapi, nggak cuma yang baik-baik doang yang selamat. Di sini, Nidhogger, naga yang menggerogoti agar Yggdrasil, dia juga dikatakan selamat dalam peristiwa Voluspa, atau setidaknya tidak disebutkan secara eksplisit kalau dia mati.